Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin. Wa salli wa usallimu ala habibina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa razaqna 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih saja memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita sehingga kita bisa memulai pelajaran kita pada hari ini. Ya, tepatnya pada hari ini adalah pertemuan pertama kita dalam membahas kitab Syarh Al-Mandhumatul Baiquniyah, syarah Nazam Baiquniyah, di mana mandhumah ini adalah mandhumah yang berisikan tentang ilmu mustalah hadis. Nah, dari sini insya Allah kita akan memahami ilmu-ilmu tentang apa itu yang dimaksud dengan sahih, dhaif, kemudian apa yang dimaksud dengan mutawatir, apa yang dimaksud dengan ahad, masyhur, aziz, dan seterusnya. Jadi ini adalah salah satu matan atau mandhumah yang cukup populer sebenarnya dan bisa dihitung adalah termasuk mandhumah yang sangat ringkas, memang sangat tepat sekali untuk dipelajari oleh setiap thalibul ilmi pemula, khususnya yang ingin mempelajari ilmu mustalah hadis. Dan insyaallah pada pertemuan ini kita akan bahas sedikit tentang muqaddimah tentang ilmu mustalah hadis, di mana tentunya pada setiap ilmu itu ada gambaran umumnya. Agar apa? Biar kita itu lebih mengetahui secara umum, secara global apa yang akan kita bahas ke depannya, dan kita tuh tidak terlalu penasaran dan tidak terlalu kebingungan. Jadi untuk menjawab secara umum apa saja yang akan kita bahas ke depannya dan apa saja yang kita bahas mengenai buku ini, pelajaran ini. Nah, di setiap ilmu itu ada namanya istilah inna mabadi'a kulla fannin aw ilmin 'asyarah. Setiap ilmu itu ada namanya 10 macam prinsip. Al-haddu wal mawdu'u thumma ats-tsamarah. Kemudian ada nama al-haddu, al-mawdu', kemudian hasilnya, al-tsamarah. Wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u wal ismu wal istimdadu hukmu syari'u. Kemudian nisbahnya, ini ilmu bagian apa, kemudian fadlunya, keutamaan mempelajarinya apa, kemudian al-wadi'nya siapa, penulis pertama dari ilmu ini siapa, kemudian wal ismu, nama ilmu ini sebenarnya apa gitu. Wal istimdad, kemudian referensinya dari mana saja, kemudian hukumnya apa, mempelajari hukum ilmu tersebut. Wa masailu wal ba'du bil ba'di tafa wa man daral jami'a hadas syarafa. Dan kemudian apa saja masalah-masalah atau tema-tema yang akan dibahas pada ilmu tersebut. Jadi wal ba'du bil ba'di tafa, dan sebagiannya lagi itu masalah sebagian, kemudian berikutnya wa man daral jami'a hadzal syarafa, dan siapa yang menguasai, memahami dan mengetahui semua yang 10 ini, maka dia akan memperoleh kemuliaan. Artinya dia benar-benar menguasai dan mendapatkan pahala insyaallah. Jadi memang setiap ilmu pasti ada namanya prinsip yang 10 ini. Nah, begitu juga dengan ilmu mustalah hadis. Dan sekarang akan kita bahas satu-satu. Inna mabadi'a kulla fannin atau ilmin 'asyarah. Setiap mabadi, setiap ilmu itu ada namanya mabadi yang 10, prinsip yang 10. Prinsip yang pertama adalah yang harus dibahas dalam setiap ilmu adalah al-haddu. Definisinya, definisi ilmu itu apa? Kalau di sini karena kita lagi membahas ilmu mustalah hadis, maka kita akan definisikan, kita akan
jelaskan apa definisi dari mustalah hadis, yaitu al-ilmu alladhi yu'rafu bihi ahwalus sanad wal matni. Ilmu yang melalui ilmu tersebut diketahui ahwalus sanad, keadaan sanad. Siapa sanad itu sebenarnya? Kemudian kita memilah-milahnya, apakah sanad ini adalah orang yang jujur, hafalannya kuat, atau sebaliknya lemah ataupun dusta, dan seterusnya. Wal matan, dan matannya, apakah benar matannya itu, hadisnya tersebut diriwayatkan oleh orangnya, atau justru matannya adalah terbalik-balik gitu. Kemudian wa kaifiyatu tahammul, kemudian bagaimana ketika perawi tersebut mendapatkannya, kapan didapatkannya, kemudian pada umur berapa dia mendapatkannya, dalam keadaan apa dia mendapatkannya. Kemudian wal ada, kemudian tentang bagaimana dia menyampaikannya, apakah dia menyampaikannya dengan kejujuran, atau misalnya apakah dia menyampaikan dia dalam keadaan Islam atau sudah keluar dari Islam, dan seterusnya. Kemudian wasifatur rajul, wasifatur rijal, kemudian tentang identitas perawi-perawi yang meriwayatkan hadis. Nah, apakah perawi tersebut adalah seorang yang hafalannya sangat kuat, atau sebaliknya, atau hafalannya lemah. Kemudian apakah dia orang yang terpercaya, atau justru suka berkhianat, dan seterusnya. Itulah yang dimaksud dengan ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Kemudian al-maudhu'. Nah, secara garis besar apa yang akan dibahas dalam ilmu ini? Yaitu mengenai as-sanad, tentang sanad, tentang perawi-perawi, wal matan, dan hadis itu sendiri, matan hadisnya, isi hadisnya. Apakah hadisnya kurang, atau salah ucap, atau ada namanya istilah ittirab, ada terbalik, dan seterusnya. Min haitsu sihhati wal dha'f, apakah sanadnya itu adalah orangnya bisa diterima hadisnya sehingga hukum hadisnya adalah sahih, atau sebaliknya perawinya tidak bisa dipercaya, kemudian hingga akhirnya hukum hadisnya adalah menjadi dhaif. Kemudian as-samarah, apa tujuan dari belajar ilmu mustalah hadis ini, yaitu ma'rifatul hadis min ghairihi, itu untuk mengetahui mana hadis, mana bukan hadis. Nah, ini adalah tujuan mempelajari hadis. Kemudian yang keempat adalah wa nisbah, nisbahnya kemana. Nah, jadi yang tadi sudah kita bahas, al-haddu wal mawdu' thumma samarah, yaitu tentang definisinya, kemudian pembahasannya apa saja, judul-judul pokoknya apa, bab-babnya apa, kemudian samarah, tujuannya apa, kemudian sekarang nisbahnya apa, nisbahnya kemana. Jadi nisbah ini adalah ini bagian ilmu apa mustalah hadis ini, seperti itu. Kalau misalnya ilmu nahwu itu adalah bagian dari ilmu bahasa Arab. Demikian juga ilmu sharaf adalah bagian dari ilmu bahasa Arab. Kemudian ilmu usul fikih bagian dari ilmu syar'i. Kemudian ilmu apa lagi? Ilmu tafsir, ilmu usul tafsir itu adalah bagian dari ilmu ulumul Quran, ilmu Al-Quran. Nah, kalau mustalah hadis ini adalah beda dengan yang tadi, beda dari ilmu-ilmu yang lain. Jadi dia ilmu mustalah hadis ini independen gitu, independen, tidak terkait dengan ilmu yang lain. Kemudian al-fadlu, apa keutamaan mempelajari ilmu ini gitu. Jadi tentunya
keutamaan mempelajari ilmu mustalah hadis adalah sangat besar ya. Kenapa? Karena dalam ilmu ini, mengelalui ilmu ini, kita akan mengetahui mana hukum hadis sahih, kemudian mana hadis dhaif, kemudian mana hadis yang diterima, mana hadis yang harus ditolak, seperti itu. Jadi sangat mulia sekali, sangat agung sekali. Kemudian al-wadi', siapa penulis pertama ilmu mustalah hadis? Al-wadi'. Jadi ada yang mengatakan bahwa penulis pertamanya adalah Abu Muhammad Al-Hasan bin Abdurrahman Ar-Ramah-Hurmuzi. Ar-Ramah-Hurmuzi adalah penulis pertama ilmu mustalah hadis, dan ini adalah menurut istilahnya bahasa qila, artinya dikatakan, artinya kemungkinan ada yang lain gitu. Beliau ini wafat atau meninggal pada tahun 360 Hijriah. Kemudian apa nama ilmu yang akan kita pelajari ini? Yaitu ilmu mustalahul hadis, atau yang bisa juga disebut dengan ilmu hadisi dirayah. Ilmu hadisi dirayah, atau ilmu hadis mengenai sanadnya. Kemudian al-istimdad. Nah, dari mana muncul hadis ini, ilmu ini gitu? Kok bisa ada namanya ilmu mustalah hadis? Yaitu dari min tatabbu'i ahwalil hadisi warwat, yaitu dari penelitian-penelitian para ulama tentang hadis, apakah hadis itu adalah cacat atau hadis sahih atau hadis dhaif, kemudian diteliti lagi siapa perawi-perawinya, apakah dia orang yang kuat hafalannya atau lemah, atau dia pembohong, dan seterusnya. Jadi dari situ maka muncullah ilmu mustalah hadis. Kemudian apa hukum mempelajari ilmu mustalah hadis? Hukum syar'inya apa? Yaitu wajib bagi yang fokus untuk mempelajarinya. Artinya apalagi dia sendiri, tidak ada yang mempelajari selain dia, maka hukumnya wajib. Misalnya dia adalah tinggal sendiri di satu kampung, kemudian mungkin dia tinggal di sekitaran tidak ada satu orang muslim pun, misalnya dia tinggal di masyarakat yang non muslim, maka dia wajib mempelajari ilmu hadis, ilmu mustalah hadis. Kemudian hukumnya menjadi wajib kifayah, fardu kifayah, apabila yang mempelajarinya lebih dari satu orang, seperti itu. Kemudian al-masail. Nah, apa tema-tema yang akan dibahas dalam ilmu ini? Yaitu berkaitan dengan hadis mutawatir, apa itu hadis mutawatir, apa itu hadis ahad, apa hadis masyhur, kemudian apa itu hadis sahih, hadis dhaif, kemudian apa itu namanya munqati', ada namanya mauquf, mursal, dan seterusnya. Itulah tema-tema yang akan dibahas pada pelajaran ini. Kemudian sebelum kita masuk kepada matannya, dan matannya itu tidak terlalu banyak, tapi perlu kita bahas sedikit mengenai siapa sih penulisnya, siapa yang membuat mandumah tersebut. Dan mandumahnya memang cukup sangat terkenal, di mana banyak talibul ilmi yang menghafalnya karena jumlah baitnya sangat sedikit, tergolong cukup sedikit gitu. Dan ternyata meskipun matannya, mandumahnya ini mudah dihafal dan banyak orang yang menghafalnya, tapi justru berbalik gitu, dengan justru sebaliknya dengan penulisnya justru tidak terkenal gitu. Kalau karyanya terkenal tapi orangnya justru tidak terkenal. Jadi berdasarkan penelitian para ulama bahwa Al-Baiquni, nama penulisnya adalah Al-Baiquni, adalah seseorang yang tidak terkenal gitu. Sampai kapan dia meninggal pun tidak ada yang tahu gitu. Nah, sampai profilnya saja itu
banyak ya orang yang yang beda pendapat tentang dia, siapa dia sebenarnya, keturunan siapa, kemudian tinggal di mana gitu. Walaupun misalnya sebagian ulama itu ada mengetahui namanya, tapi tetap aja ada perbedaan pendapat gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa dia itu benar-benar tidak terkenal. Jadi apa pelajaran penting dari poin ini? Kenapa? Di mana kita mendapati satu orang yang sebenarnya dia sangat luar biasa, punya karya yang luar biasa, di mana-mana orang menghafal karyanya, dan itu insya Allah akan menjadi amal jariahnya walaupun dia tidak terkenal. Nah, ini adalah pelajaran penting bagi kita, di mana ini adalah satu bukti bahwa keikhlasan beliau dalam menulis matan tersebut untuk mempermudah siapapun yang ingin mempelajari ilmu mustalah hadis, dan dia tidak ingin terkenal gitu. Seperti itu. Ini adalah salah satu bukti keikhlasannya. Begitu juga berbagai contoh yang kita dapatkan dalam Al-Quran juga banyak. Bukan banyak, tapi ada beberapa contoh dalam Al-Quran. Itu ada seseorang, itu tidak diketahui namanya, tapi dia adalah orang beriman. Seperti salah seorang rajulun mu'min min ali Fir'aun, seseorang yang beriman dari keluarga Fir'aun. Itu tidak diketahui sampai detik ini siapa namanya gitu. Walaupun mungkin ada orang yang berjihad, tapi kan secara nas itu tidak ada namanya dari Al-Quran. Dan itu menunjukkan bahwa tidak terlalu penting dia terkenal atau tidak. Yang paling penting adalah dia amalnya bisa menjadi amal jariah, kemudian itu pahalanya akan terus mengalir walaupun dia namanya tidak terkenal, kemudian dia sudah lama meninggal, tapi dia tetap punya kredit gitu, punya investasi yang tidak akan terputus seperti itu sampai hari kiamat. Jadi di antara para ulama memang ada yang menyebutkan namanya, yaitu ada yang mengatakan namanya adalah Umar. Umar. Namun sebagian ada yang mengatakan bahwa Toha, namanya adalah Toha. Toha bin Muhammad bin Futuh al-Baiquni ad-Dimashqi. Baiquni adalah salah satu nama daerah, dan Dimashqi juga adalah nama daerah juga. Dan di sini juga terjadi perbedaan pendapat, apakah dia benar-benar orang Damaskus, Suriah, atau Syam, atau hanya pindahan dari sana. Dan itu tidak ada yang mendetailkan secara pasti apakah dia benar-benar orang Damaskus atau tidak. Tapi Damaskus ini ya bisa kemungkinan dia pernah tinggal di Damaskus atau dia keturunan Damaskus. Tapi secara pastinya yang mana yang paling benar tidak ada yang bisa memastikan. Kemudian dia meninggal pada tahun 1080 Hijriah. Au kana hayyan qabla dzalikal am. Nah, kemudian terjadi lagi, masih yang menukil sendiri masih tidak terlalu yakin bahwa dia hidupnya meninggalnya pada tahun 1080 Hijriah. Iya, sampai dia mengatakan ya mungkin saja sebelumnya gitu. Min ghairi an yu'rafa tarikhu wafatihi ala wajhi tahdid. Kemudian tidak ada yang tahu kapan dia meninggal secara pasti gitu. Tahun berapa tidak ada yang tahu. Wa amma nisbah al-Baiquni qad qala Syekh Badruddin Al-Hasani fi akhir safhati min syarhil musamma ad-Durr al-Bahiyah ma nassaha al-Baiquni tawaqqafa fi hadhihi an-nisbah ghalib min kutubi huna wa ra'aytu li ba'dihim annaha ila Baiqun qaryatin fi iqlim Azerbaijan. Jadi menurut salah seorang syekh yang bernama Badruddin Al-Hasani, kenapa dikatakan namanya adalah Baiquni? Karena menurut dia penulis matan Al-Baiquniyah ini tinggal di daerah namanya Baikun, satu desa di daerah Azerbaijan. Kemudian Ahmad Dimashqi, adapun kenapa ditambahkan juga namanya Dimashqi, Damaskus, qad yakunu asluhu min Azerbaijan lakinnahu huwa wa aba'uhu wa ajdaduhu mimman sakana Dimashq
fanusiba ilaihi. Jadi ada kemungkinan bahwa dia itu keturunan dari keluarga kakek-kakeknya yang sebelumnya tinggal di Damaskus. Oke. Kemudian perlu kita ketahui juga bahwa ilmu hadis ini sebenarnya terbagi dua. Ada namanya ilmu riwayah, ada namanya dirayah. Kalau di riwayah itu adalah alladhi yubhatsu fima yunqalu. Qaulun, fi'lun, taqrirun, sifatun an nabi, atau bisa dibilang matannya lah. Jadi ilmu hadis itu terbagi dua. Ada namanya ilmu riwayah. Ini adalah mengenai matan hadisnya. Mengenai matan hadis. Kemudian ini yang satu lagi ada namanya dirayah. Mengenai sanadnya, al-isnad. Kemudian mengenai hukumnya, ahkamul hadis, apakah sahih atau alhamdulillah bertanya sendiri. Salawat kepada Nabi SAW itu memang secara rinci lagi ada terbagi tiga. Kalau keluarga Nabi itu ada tiga keluarga Nabi. Jadi ketika kita bersolawat memang sebaiknya adalah dilengkapi, tapi di sini tidak disebutkan ya. Memang sebaiknya kalau bersolawat, karena ini mungkin adalah matan yang ringkas, akhirnya tidak dicantumkan kepada keluarga Nabi. Jadi memang lebih lengkap itu adalah salawat itu kepada keluarga Nabi juga, seperti yang terdapat pada tasyahud akhir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ada ali Muhammadnya. Itu adalah lebih bagus, tapi kita tinjau lagi di sini karena ini adalah matan yang sangat ringkas yang berjumlah hanya 34 ya. 34 bait. Maka kalau seandainya terlalu diperbanyak mengenai muqaddimahnya juga akhirnya menjadi banyak baitnya. Jadi kurang cocok gitu. Terlalu memperbanyak bait. Kemudian wadi min aqsamil hadits iddah wa kullu wahidin ata wa haddah. Nah, kemudian dimulai pada bait yang kedua. Setiap hadis itu, bagian hadis itu memiliki jenis-jenisnya. Kemudian wa kullu wahidin ata wa haddah, dan setiap masing-masing jenis hadis tadi memiliki definisi masing-masing.
ada namanya haddah. Jadi al-haddu itu biasanya diartikan adalah definisi. Secara bahasa adalah batas, ya, maksudnya batas, artinya itu sampai mana gitu, biar nggak keluar kemana-mana. Jadi makanya biasanya para ulama itu mengatakan definisi itu adalah al-haddu atau ta'rif. Nah, maksudnya ketika dikatakan haddu, yaitu biar makna itu nggak keluar kemana-mana, dibatasi maknanya gitu. Kemudian hadis ini terbagi tiga berdasarkan beberapa tinjauan. Nah, yang pertama dari sisi ada namanya hadis itu terbagi tiga, yaitu hadis yang ditinjau dari qabul warad, diterima atau tidak. Kemudian ditinjau dari kepada siapa disandarkan. Kemudian yang ketiga min haitsu i'tibari adadi tarafil hadis, turuqul hadis, adadi turuqul hadis. Jadi aqsamul hadis itu ada 3 macam. Kalau di buku itu sudah dibuat, alhamdulillah, ada namanya diagram untuk mempermudah, ya, memahami. Aqsamu hadis, karena kita sudah masuk kepada bait yang kedua tentang wadi min aqsamil hadis, tentang aqsamul hadis. Ada 3. Yang pertama min haitsu al-qabul warad. Hadis itu terbagi, ditinjau dari sisi hadis tersebut diterima atau ditolak. Yang pertama ada namanya, tingkat paling pertama adalah sahih. Kemudian yang kedua hasan. Kemudian yang ketiga dhaif. Nah, ini adalah jenis yang pertama. Kemudian ditinjau dari yang kedua adalah min haitsu i'tibari ila man usnida ilaihi. Ila man min haitsu i'tibar ila man usnida ilaihi. Nah, kepada siapa hadis tersebut disandarkan, yaitu ada 3. Ada namanya marfu', kemudian ada namanya mauquf, kemudian yang ketiga, ini kedua, ada namanya munqati'. Kemudian yang ketiga ditinjau dari turuknya, proses sampainya, min haitsu i'tibar adadu turuqihi. Nah, yaitu ada namanya mutawatir. Yang pertama mutawatir. Kemudian yang kedua ada namanya ahad. Dan ahad ini terbagi-bagi lagi. Ada namanya masyhur, ada namanya aziz, kemudian yang ketiga ada namanya ghaib. Nah, ini adalah pembagian hadis ditinjau dari beberapa tinjauan. Oke. Sekarang kita akan bahas tentang
eh, pembagian hadis ditinjau dari hadis tersebut diterima atau ditolak. Ada nama yang pertama adalah sahih, hadis yang sahih. Apa yang dimaksud dengan hadis sahih? Yaitu sebagaimana yang terdapat di buku Tsumma ba'da abyatil muqaddimah fi bada an-nadim rahimahullah bi awwal aqsam min ulum al-hadis wa hiya min haythu i'tibar qabul fa bada bil hadis sahih wa ma yumayyizuhu an ghairihi fa qala awwaluha as-sahih wa huwa mattasal. Penjelasannya adalah pada bait yang ketiga, yaitu jenis hadis yang pertama adalah ada namanya sahih, hadis sahih. Apa yang dimaksud dengan sahih? Wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushad aw yu'al. Yarwihi 'adlun dhabitun 'an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Jadi yang dimaksud dengan hadis sahih adalah penjelasannya pada bait yang ketiga dan keempat, yaitu mattasala isnaduhu wa lam yushad aw yu'al. Ya, hadis sahih adalah mattasala isnaduhu wa lam yushad wa lam yu'al. Oke, sampai sini dulu. Kita bahas satu-satu apa yang dimaksud dengan tidak syad dan apa yang dimaksud dengan tidak yu'al atau yu'al. Au yu'al. Dari mendumahnya akan kita pahami dulu apa makna kata per kata, baru kita bisa paham secara keseluruhannya. Kemudian di penjelasan buku ini dijelaskan bahwa awwaluha ay awwal aqsamil hadis. Hadis jenis yang pertama adalah as-sahih. Wa fil lughah diddul marid. Sahih secara bahasa adalah sakit. Nah, sahih artinya sehat. Wa fil istilahi 'arrafahu an-nazim. Kemudian secara istilah didefinisikan oleh nazim yaitu Al-Baiquni rahimallahu taala bisyurutihi wa awsafihi, dengan ada syarat-syarat dan sifat-sifat tertentu. Wa hadha naw'un min anwa'i ta'rif al-hadd al-istilahi, dan ini adalah jenis dari ta'rif yang secara istilah, jadi bukan secara bahasa ya. Jadi sahih disebutkan di matannya itu adalah awwaluhas sahih wa huwa mattasal, yaitu sahih adalah yang bersambung, isnaduhu walam yushad, dan tidak syad, walam au yu'ala, dan tidak ada illah pada hadis tersebut. Jarwihi adlun, kemudian diriwayatkan oleh orang yang adil, dhabit, kemudian dhabit dia, kuat hafalannya. Kemudian didapatkan dari an mislihi, orang seperti dia, adil, kemudian kuat hafalannya, dhabit, kemudian mu'tamad fi dhabtihi wa naqlihi, kemudian dia bisa dipertanggungjawabkan pada hafalannya dan penyampaiannya. Jadi yang disebutkan, definisi yang disebutkan dalam matan itu oleh Baiquni rahimallahu taala adalah definisi secara istilah, bukan definisi bahasa, secara bahasa. Kenapa? Karena secara sahih secara bahasa tadi sudah kita sebutkan adalah lawan dari sakit, yaitu sehat. An yudhkar ta'rifu bi dzikri syurut. Kemudian dia menjelaskannya, itu menjelaskan definisinya itu sekaligus menyebutkan syarat-syaratnya. Wa yakunu at-ta'rifu bil misali ahyanan. Kemudian terkadang juga sebagian ulama itu menyebutkan definisi secara istilah itu ya menyebutkan contoh gitu.
menyebutkan contoh. Misalnya contoh dalam nahu misalnya, ketika di Manzumah Alfiyah bin Malik, ketika Ibnu Malik mendefinisikan kalam adalah labdun mufidun kastaqim. Istaqim disebutkan dan contohnya. Istaqim itu adalah salah satu contoh dari kalam. Al-kalam adalah labdun mufidun kastaqim. Lafaz yang mufid dan contohnya adalah istaqim. Istaqim itu sudah menjadi kalam. Jadi sebagian ulama itu mendefinisikan satu istilah itu terkadang dengan syarat, menyebutkan syarat-syarat seperti Baikuni ya, dan terkadang sebagian ulama itu menyebutkan definisi itu yaitu sekaligus dengan contoh gitu. Wa kadza qad yakunu ta'rifu bil mahiyyah ahyanan. Dan terkadang juga sebagian ulama itu menjelaskan ta'rif atau definisi itu dengan bentuknya gitu. Qauluhu wa huwa ay haddul hadithi as-sahih mattasala isnaduhu ay syartul awwal. Jadi di dalam matan ini, matan yang bait yang ketiga, kemudian yang ketiga, di situ Al-Baiquni menyebutkan definisi sekaligus menyebutkan syarat, yaitu mattasala isnaduhu. Itu adalah syarat yang pertama. Dikatakan hadis itu adalah sahih apabila terpenuhi syarat yang pertama, mattasala isnaduhu. Jadi untuk dikatakan satu hadis itu hadis sahih adalah syaratnya harus bersambung sanadnya dahulu, harus bersambung sanadnya. Kemudian disebutkannya pada kata berikutnya adalah walam yushad. Ini adalah syarat yang kedua, tidak syad. Nah, apa itu yang dimaksud dengan syad? Nanti akan kita jelaskan. Kemudian sekarang kita fokus pada ittisal sanad. Mattasala isnaduhu ay syartul awwal al-ittisalu bis sanad. Jadi syarat pertama untuk menjadi hadis sahih adalah bersambung sanadnya. Wa ta'riful isnad, kemudian definisi dari isnad adalah huwa hikayatu tariqil matn. Ya. Isnad adalah hikayatu tariqil matn, yaitu kesinambungan jalan matannya. Jadi matannya disampaikan dari si A, kemudian si B, kemudian ke si C dan seterusnya. Itu namanya isnad. Ada penyampaiannya berkesinambungan. Ay silsilatur ruwati alladzina rawaw matn al-hadithi wa amma al-ittisal fi as-sanadi ya'ni an yarwi kullu rajulin fil isnadi an shaykhihi alladhi fawqahu min ghairi wasitah bainahuma min awwal sanad ila muntahahu. Jadi yang dimaksud dengan sanad adalah silsilatur ruwat, yaitu berkesinambungannya ruwat, atau silsilah itu kesinambungan ruwat para perawi alladzina raw, yang meriwayatkan hadis, matan hadis, yang meriwayatkan isi hadis tersebut. Kemudian wa amal ittisal, kemudian adapun yang dimaksud dengan ittisal fi sanad, bersambungnya sanad adalah yaitu an yarwiya kullu rajulin. Jadi setiap orang itu meriwayatkan fil isnad, dalam isnad itu, an syekhihi, dari gurunya. Misalnya dia ada seorang sahabat meriwayatkan dari Nabi, karena Nabi adalah gurunya. Alladzi fawqahu, yang di atasnya. Nah, sudah pasti Nabi itu adalah di atasnya. Min ghairi wasitah, tanpa ada perantara di antara mereka. Misalnya Abu Bakar meriwayatkan satu hadis dari Nabi, atau Umar bin Khattab pada hadis innamal a'malu binniyat meriwayatkan langsung dari Nabi. Tanpa ada perantara, bukan melalui Abu Bakar, dia tidak mendengar
tidak mendengar dari Abu Bakar atau dari Ali dan Utsman dan seterusnya. Jadi langsung bainahuma min awwalis sanad ila muntahahu. Nah, jadi begitu juga misalnya dari Nabi ke Abu Bakar tidak ada perantara, kemudian dari Abu Bakar kepada anaknya misalnya tidak ada perantara, kemudian tidak ada perantara selanjutnya, atau misalnya contoh yang konkret adalah dari Nabi kepada Umar bin Khattab yaitu tentang hadis meriwayatkan hadis innamal a'malu binniyat, kemudian dari Umar bin Khattab kepada muridnya, kemudian dari Umar bin Khattab kepada muridnya lagi sampai kepada Imam Bukhari, seperti itu. Dan setiap antara guru dan murid itu tidak ada perantara orang lain gitu. Nah, itu yang dinamakan dengan ittisal, bersambung. Kemudian qala an-nazim walam yushad. Nah, apa yang dimaksud dengan walam yushad? Yasihu an taqula yashudda atau yashidda. Jadi boleh dikatakan dalam matan itu, dalam matan Mandhumah Baiquniyah itu, walam yashudda atau walam yashidda. Jadi isi matannya adalah awwaluha as-sahihu wa huwa mattasal isnaduhu walam yashudda atau walam yashidda, atau juga ada yang mengatakan walam yushadda. Boleh. Kemudian sekarang kita pahami dulu apa makna dari yashudda, yaitu ini adalah syarat yang kedua. Syarat yang kedua, sebagaimana sudah kita jelaskan, maknanya adalah salamatul hadithi minasyududi wa huwa inda ahli lughah. Yaitu hadis tersebut selamat, aman dari syudud. Menurut pendapat menurut ahli lughah, ahli bahasa adalah al-infirad. Syadz artinya adalah kesendirian. Wa qala ba'duhum inna syududa huwal mukhalafah. Jadi pada syarat yang kedua ini ulama itu ada mengatakan mana syadz. Syadz itu adalah al-infirad. Infirad sendiri. Ada yang mengatakan al-mukhalafah. Maknanya adalah menyelisihi. Kalau ini adalah maknanya adalah sendiri. Hadisnya perawinya memang sendiri. Perawinya sendiri. Kemudian pendapat yang lain mengatakan makna syadz adalah menyelisihi. Kemudian itu secara bahasa. Secara istilah, wasyududu fil istilahi huwa ma rawahu thiqah mukhalifan liman huwa awsaqu min atau mukhalifan li jama'atin minas thiqat. Nah, jadi secara istilah thiqah adalah mukhalif. Fil istilah adalah mukhalif liman awsaqa min, liman awsaq min. Jadi misalnya ada seorang perawi, dia sebenarnya thiqah, hafalannya kuat, kemudian dia orangnya terpercaya, tidak pernah berdusta, namun dia pendapat hadisnya itu menyelisihi hadis orang yang lebih thiqah daripada dia. Nah, seperti itu. Itulah namanya syadz. Jadi kalau misalnya si A adalah hadisnya itu diterima sebenarnya, hadisnya diterima. Misalnya antara si A sama si B. Si A hadisnya diterima, si B juga diterima. Hadisnya, kalau misalnya si A apabila meriwayatkan hadis, maka hadisnya diterima oleh orang yang lain.
oleh siapapun. Demikian juga si B. Tapi si B ini hadisnya dia ini lebih kuat hafalannya daripada si A. Ini namanya siqah juga, tapi si B ini lebih ausak namanya, lebih siqah. Hafalannya lebih kuat daripada si A. Nah, ketika mereka meriwayatkan hadis yang berbeda misalnya, tentunya hadis mereka berdua diterima. Tetapi apabila hadis si A ini bertentangan dengan hadis si B, maka hadis si A ini ditolak. Seperti itu. Itu namanya syadz. Itulah namanya syadz. Kemudian kita bahas pada syarat yang ketiga, au yu'al. Ada illahnya. Ini adalah syarat ketiga untuk menjadi hadis sahih, yaitu tidak ada illahnya. Lam yushad, tidak syad dan tidak ada illahnya. Asy-syartu tsalits, syarat yang ketiga adalah salamatul hadis minal illah. Syarat ketiga untuk menjadi hadis sahih adalah salamah, lepas dari illah, penyakit. Menurut ahli bahasa, arti illah adalah penyakit, al-marad. Kemudian secara istilah menurut para ulama hadis adalah wal illatu fil istilahi hiya sababun ghamidun khafiyun yaqdahu fi sihhatil hadis ma'a anna adh-dhahira as-salamatu minhu wa bainal illati wasyududi umumun wa khususun mutlaq fa kullu syududin illatun wa laysa kullu illatin syududan. Wa kullu min asyududi wal illah natijun an khata' al-rawi fi hadithi walakin qad khassa ba'd ahli al-hadith an al-mashhur asyudud bil khata' alladhi yastadal bihi ala tafar rawi. Jadi secara ringkasnya illah penyakit. Maksudnya adalah secara bahasa penyakit, tapi secara istilah adalah sababun ghamid khafiyun. Ada sesuatu yang menyebabkan hadis tersebut jadi lemah gitu. Misalnya perawinya adalah pelupa atau perawinya tidak thiqah, seperti itu. Jadi antara syadz dan illah ini, jadi kalau misalnya nanti ujung-ujungnya syadz ini adalah termasuk illah, tapi illah bukan termasuk syadz namanya kalau dalam istilah situ, dalam istilah bukunya. Misalnya penyakit yang ada, maksudnya penyakit secara bahasa, tapi sebenarnya adalah yang menyebabkan satu hadis itu terhukumi dhaif. Yakdah, merusak hadis. Misalnya perawinya adalah lemah hafalannya, atau perawinya pelupa, atau perawinya pembohong, maka itulah illah. Jadi diantaranya adalah misalnya dha'f, kemudian sifatnya pembohong, misalnya al-kadhib, kemudian ittirab dan seterusnya. Ittirab. Jadi banyak, illah itu banyak. Misalnya hadisnya ada namanya terbalik-balik, perawinya lemah hafalannya, perawinya tidak jujur, perawinya pendusta, itu adalah illahnya. Dan salah satu di antara illah itu adalah syadz itu sendiri. Tapi bukan berarti syadz adalah illah gitu. Kesimpulannya adalah bahwa
setiap syad itu pasti illah, tapi nggak semua illah itu adalah syad. Seperti itu. Syad adalah salah satu bentuk illah atau penyakit yang menyebabkan hadis tersebut tidak menjadi sahih, menjadi hadis dhaif atau hasan nantinya. Oke. Karena waktunya sudah hampir 1 jam kelihatannya. Jadi khawatirnya nanti kalau dibahas terlalu panjang mungkin nanggung. Nah, insya Allah kita akan bahas syarat berikutnya, itu syarat yang keempat untuk menjadi hadis sahih adalah yarwihi adlun. Perawinya adalah adil. Nah, dan ini akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini dulu. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan siaran dari channel pendidikan dan dakwah. Dipancar luaskan langsung dari Pondok Pesantren Islamic Center Binbas Pusat, Yogyakarta. Semoga bermanfaat. Sahabat dakwah Binbas TV, Anda baru saja menyaksikan